berbincang dan mewawancarai salah satu narasumber tentang strategi dan inovasi produksi. Saya akan berbincang dengan salah satu karyawan dari perusahaan otomotif yaitu bernama Bapak Komarudin. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih telah hadir di pertemuan kali ini. Hai. Sebelumnya sudah berapa lama Pak bekerja Pak? Oke, saya di perusahaan ini sudah bekerja kurang lebih 20 tahun lebih ya. Untuk menjabat di bagian apa Pak? Oke, saya sekarang sebagai bagian dari produksi ya, departemen produksi di bagian industrial engineering. Hai. Baik. Sebelumnya izinkan saya untuk bertanya tentang dunia manufaktur nih Pak. Oke Pak, silakan. Yang pertama, menurut Bapak, strategi apa yang mengidentifikasikan dan menangani waste tanpa mengorbankan kualitas produk akhir, Pak? Oke, waste ya tadi ya. Jadi waste itu adalah pemborosan ya. Jadi kita untuk mengidentifikasi dan mengurangi waste tadi, kami menerapkan beberapa strategi ya. Yang pertama kita tentunya akan kita petakan dulu. Jadi pemetaan PSM kalau dari kami istilahnya value stream mapping. Ini untuk melihat aliran material dan informasi sehingga kita tahu bahwa waste ini apa ada waste waiting, kemudian overproduksi, apa defect segala macam itu kita bisa tahu dan terlihat jelas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita rutin Gemba walk rutin ya. Jadi Gemba walk itu kita pergi ke Gemba. Jadi ke Gemba itu ke bagian produksi. Ya, kita melihat secara langsung kondisi aktual di lapangan itu seperti apa. Ya, jadi bagaimana aktivitas material, aliran material, kemudian bagaimana aktivitas operator itu sedang bekerja di produksi. Nah, yang ketiga adalah kita setelah mengetahui waste itu, kita coba menganalisa ya akar masalahnya itu dari mana. Dengan menerapkan kita ada namanya 5Y. Ya, why, kemudian kita menerapkan strategi dengan fishbone diagramnya, dan ini memastikan penyebab waste itu sebenarnya dari mana, akar itu dari mana. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat itulah kita melakukan standarisasi kerja tentunya. Jadi agar mutu ini terjaga atau kualitasnya, kita tentunya harus membuat standar ya, standar kerja. Dan terakhir adalah implementasi tentang Kaizen. Nah, Kaizen itu adalah perbaikan kecil, ya, perbaikan kecil yang dampaknya bisa menjadi besar. Jadi seperti itu strategi dari perusahaan kami untuk mengidentifikasi dan mengurangi waste di perusahaan kami. Ya, seperti itu. Oh, begitu ya. Pertanyaan kedua, tantangan apa dan stabilitas apa untuk menjaga dari mutu dalam untuk solusi jangka panjang? Oke, tantangan terbesar di perusahaan kami adalah yang pertama tingkat kehadiran operator ya. Jadi tingkat kehadiran ini kita tidak bisa tebak nih ya. Jadi mereka itu emang punya hak cuti ya. Kalau hak cuti itu bisa kita gambarkan. Jadi kalau cuti tahunan bisa di-planningkan. Nah, sementara yang unplanned absen ini, yang absen yang tidak bisa kita planningkan ini sangat tinggi. Nah, ini yang tantangan terbesar dari kami, dan ini berdampak langsung terhadap premi produksi stabilitasnya. Kemudian ada yang kedua adalah downtime mesin. Nah, downtime mesin kan mesin ini tidak kapan mesin rusak segala macam itu kita mendadak ya, seperti kita tahu. Kemudian yang ketiga adalah variasi dari skill operator itu sendiri. Jadi yang pertama bagi masing-masing operator itu berbeda-beda skillnya. Itu juga sebagai tantangan tersendiri bagi kami. Ya. Yang terakhir adalah mengenai fluktuasi angka defect atau no good yang juga lumayan tinggi ya. Jadi tentunya bagian produksi itu tentunya ada defectnya ya, tidak hanya good saja, tapi defect atau no good juga kita itu menjadi bagian dari tantangan terbesar dari kami. Itu yang pertama. Ya. Terus untuk solusi jangka pendeknya dan jangka panjangnya seperti apa? Nah, untuk jangka pendeknya kita untuk bagian tadi ya, permasalahan yang pertama adalah mengenai absensi yang sangat tinggi. Dan kita coba konsultasikan dengan bagian HR. Kita bekerja sama dengan HR dan tim produksi, kita adakan namanya meeting bulanan. Ya, jadi pertemuan bulanan kita adakan. Jadi kita tahu bahwa oh nih di section ini tingkat absennya tinggi rendah. Terus kita juga breakdown juga absennya apa.
Misalnya ada izin kah, atau misalnya sakit kah mendadak. Kalau cuti itu kan udah diprediksi tuh ya. Jadi kalau cuti itu kita anggap oke, itu bisa direncanakan. Kalau itu bisa direncanakan, bisa kita planningkan kan, sehingga kita tahu bahwa besok dia nggak masuk, strateginya kita bisa kita. Tapi kalau yang absen mendadak ini yang kita prediksi lah gitu. Nah kemudian untuk yang mesin tadi yang rusak, kita adakan dengan maintenance itu, dengan bagian engineering itu kita preventive maintenance. Ya kita ada pemeliharaan itu, kita ada mingguan dan harian dan bulanan. Itu juga kita adakan pertemuan itu. Selanjutnya untuk yang training yang skillnya kurang, kita coba refresh training multi skill. Untuk berapa lama itu Pak? Biasanya kan kalau orang baru misalnya dia 3 bulan dulu, ya 3 bulan untuk training. Nah untuk kalau yang lama-lama biasanya kita itu ini, jadi si operator tidak bisa hanya satu mesin saja bisanya, semuanya harus bisa. Misalnya ada mesin A, B, C, nah kita habis itu kita coba bisa semua, itu yang jangka pendek. Dan selanjutnya kita untuk defect ya, untuk defect itu kita coba pelaporan dulu yang benar. Kita coba aktual dulu, ya aktual defect itu seperti apa, kita report daily. Jadi harian itu kita melaporkan berapa defectnya, berapa goodnya, persentasenya berapa. Itu yang jangka pendek. Nah untuk jangka panjang ini kita untuk yang tadi absensi yang tinggi, kita coba pengembangan SDM. Coba kita ngadakan penyuluhan dengan bagian HR, tentunya kita kerjasama. Misalnya betapa pentingnya kita pola hidup sehat seperti itu sehingga tidak sakit. Nah biasanya tantangannya sekarang itu adalah yang si operator yang Gen Z ini nih, yang kadang gamer nih, dia pulang kerja shift malam misalnya, bukan langsung tidur tapi malah nge-game dulu. Nah ini juga tantangan sendiri nih, jadi harus bisa memanage itu juga. Itu yang jangka panjang yang pertama. Yang kedua adalah penerapan TPM, yaitu Total Productive Maintenance. Nah Total Productive Maintenance ini, jadi kita juga kerjasama dari engineering dan produksi, bukan hanya atau tanggung jawab itu diserahkan bukan ke engineering saja, tapi ke pemakai sendiri. Jadi entar si produksi ini, karena dia yang pakai, dia juga yang tahu nih kondisi mesin. Nah dengan cara apa? Misalnya nih sebelum mesin bekerja, ada cek set mesin. Atau dengan suara, dia memeriksa, ini suaranya kok aneh nih. Nah ini juga si bagian produksi ini harus bisa mendeteksi secara dini, ya biar tidak kerusakan yang lebih fatal seperti itu. Jadi Total Productive Maintenance itu bukan hanya engineering, bukan hanya maintenance, tapi Kita sendiri. si operator sendiri juga kita libatkan si produksi. Nah selanjutnya adalah kita pengembangan tentang sistem digital, yaitu Pokayoke. Ya Pokayoke itu menerapkan mistake preventing atau mencegah kesalahan itu berlanjut. Misalnya ketika kita ada NG, kita udah ada Pokayoke-nya, jadi sehingga si barang itu tidak lanjut ke section berikutnya. Nah itu juga kita terapkan, jangan sampai menerima defect. Jadi kalau ada defect diterima, jangan diterima nih, tolak dulu di bagian sebelumnya, ini defect. Nah, kemudian jangan membuat. Yang selanjutnya jangan meneruskan. Dia udah membuat, meneruskan ini tidak boleh nih. Nah itu yang paling fatal. Jadi jangan sampai membuat, jangan meneruskan. Kalau udah kita ketahuan ada defect, jangan lanjutkan ke section selanjutnya. Itu saya rasa jangka panjang mengenai tentang menjaga stabilitas, kualitas dan mutu. Itu yang diterapkan di perusahaan. Oh seperti itu ya Pak. Ya. Menjaga jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Lalu pertanyaan yang ketiga Pak, inovasi apa seperti IoT, otomatis, data analisis yang sudah diterapkan di perusahaan Bapak dan dampaknya? Oke, untuk beberapa penerapan inovasi dan teknologi ya tentang IoT, terus analytics gitu ya, yang sudah diterapkan itu pertama kita otomatisasi di bagian-bagian tertentu. Contohnya bagian misalnya ada cutting itu kita ada manual persiapan, manual memasukkan si barang itu ke dalam mesin. Nah itu kita coba pakai otomatis. Jadi pakai semi robotik. Jadi feedernya itu kita bukan hanya orang manusia, tapi kita langsung by mesin. Jadi by mesin di robot. Itu yang pertama. Yang kedua untuk data analisa kita coba pakai dashboard. Jadi kita tuh pakai dashboard laporannya. Ya pakai dashboard laporannya sehingga laporan-laporan itu udah tidak lagi manual tapi udah digital reporting. Jadi si operator laporan saya dapat berapa hari ini, tapi ini udah langsung di komputer.
sesuai dengan tentunya dengan barcode sistem kita menerapkannya. Dia langsung otomatis ke input. Ya, langsung ke input. Jadi si operator itu akhir kerja langsung saja. Si pimpinannya tuh bisa langsung tahu Lihat. si A itu dapat berapa output otomatis. Saya rasa itu yang setelah kami terapkan di beberapa inovasi yang telah kami terapkan. Lalu pertanyaan yang keempat, Pak. Ya. Peran dan keterampilan apa untuk melatih SDM dalam mendukung inovasi dan efisiensi? Oh, oke. Tentunya peran SDM ya, peran SDM yang sangat krusial karena teknologi itu kalau tidak dibarengi dengan SDM itu percuma juga. Ya, biasanya udah canggih-canggih, udah bagus-bagus, tapi si operatornya kurang terlatih. Nah, ini penting. Nah, oleh karena itu kita langkah-langkahnya itu kita ada program pelatihan berjenjang. Berapa lama? Nah, itu biasanya ada per 6 bulan, ada per tahunan gitu ya, ada anual seperti itu. Kita adakan pelatihan berjenjang. Terus misalnya kalau ketika ada mesin baru nih, ada teknologi baru, kita tentunya dari manual tuh seperti apa. Kemudian kalau misalnya udah digital, udah otomatis itu seperti apa? Tentunya kita ada pelatihan dulu, ada training recordnya. Nah, kalau di tempat kami ada training recordnya. Jadi si A itu ini loh kita terangkan, kita ada training recordnya. Sehingga di kemudian hari kalau misalnya, oh saya belum pernah training, tetap ada training, ada catatannya, ya seperti itu. Itu adalah peran keterampilan dan penerapan SDM di tempat kita. Jadi pelatihan yang paling penting. Yang terakhir adalah budaya continuous improvement. Ya, jadi budaya continuous improvement adalah dari kalau di tempat kita namanya kaizen. Kaizen itu adalah perubahan kecil yang berdampak besar manfaatnya. Nah, itu juga perubahan-perubahan apa, misalnya ada ide-ide apa dari si operator, misalnya dari produksi, nah kita coba tampung. Pak, ini tolong misalnya nih kita ada layout, ya, layout nih Pak ini kurang kejauhan. Nah, bisa dideketin Pak di layout. Itu juga bagian dari inovasi kita. Ya, jadi keterampilan dan SDM juga. Berarti untuk keterampilan dan pelatihan ini memerlukan 3 sampai 1 tahun ya. Iya, ya seperti itu. Tidak ada continue ya, ada continue. Regularly lah gitu ya, secara reguler. Lalu pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. KPI apa paling krusial untuk mengukur efisiensi produksi dan cara mencapai target? Oke, KPI ya. KPI itu Key Performance Individual ya. Nah, Key Performance Individual itu adalah untuk mengukur sejauh mana si perusahaan kami dampaknya bagaimana. Nah, terus upayanya apa? Yang pertama untuk KPI utama itu adalah defect rate. Ya, karena kita kualitasnya defect rate itu kita harus terukur, harus terlihat secara jelas aktualnya seperti apa. Nah, itu juga adalah reportingnya harus benar dulu nih aktualnya. Jadi jangan sampai meleset. Ya, entar ada misjudgment. Karena itu kita ada namanya digital report dengan dashboard. Nah, defect rate harian itu bagaimana? Harian, bulanan itu juga terlihat. Iya, upayanya apa? Ya itu implementasi Pokayoke tadi. Ya, jadi Pokayoke itu bagaimana caranya supaya si barang ini cepat terlihat, apalagi jangan sampai membuat defect. Itu yang paling penting ya, ada KPI-nya. Yang kedua adalah KPI-nya itu dengan cycle time. Kita ada namanya ada kaizen cycle time. Jadi kaizen cycle time ini si satu output ini, si mesin ini outputnya berapa? Kemudian kita cycle time, kita ukur waktunya, ya itu berapa lama, berapa pieces per jamnya, itu kita terus upayakan untuk cycle time. Iya, capai target itu. Nah, yang terakhir itu adalah produktivitas dan cost not report. Nah, ini produktivitas dan cost not report ini kita mengukur, kita ada standarnya nih, misalnya standarnya 1 jam itu dapat 10, tapi aktualnya dapatnya 9. Berarti kurang 1 nih. Ini ada masalah di mana? Nah, ini kita ada bulanan seperti itu. Jadi untuk mengukur KPI-nya itu di situ. Ya, itu. Jadi pakainya kita ada namanya cost not report. Karena itu kita ada bisa melihat produk varian nih. Aktualnya berapa, standarnya berapa. Nah, sehingga dari KPI itu kita bisa menilai, oh, ini ternyata KPI si section A ini bagus. Section B itu wah kurang bagus nih. Harus apa nih kurang bagus itu? Nah, itu next plan-nya. Masalahnya apa, terus kita perbaiki bareng-bareng. Tentunya bukan hanya produksi saja, bisa jadi kita kerjasama dengan bagian QC-nya, bagian dengan maintenance atau engineering, itu juga. Jadi kita perbaikannya bersama ketika ada satu permasalahan atau satu KPI yang kurang bagus. Saya rasa itu untuk KPI di perusahaan.
Oh, seperti itu ya Ya. tentang dunia perusahaan. Ya. Baik. Sebelumnya terima kasih ya Pak Oke. telah berbincang Oke. dengan saya. Oke, terima kasih ya. Semoga sukses Ya, Pak. tugas kuliah. Ya. Oke, sekian. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Selamat siang. Oke, so- Oke, sekian dari wawancara kali ini dan perbincangan siang kali ini. Jika ada kesalahan dan kehilafan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.